Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin, teman-teman saya berikan tugas untuk mengerjakan tugas portal, portal tidak bergoyang yang dikerjakan dengan metode cross. Minggu ini akan kita bahas. Jadi di sini saya akan membahas salah satu soal dari yang sudah saya berikan karena kemarin masing-masing kelas dan masing-masing mahasiswa mempunyai soal yang berbeda-beda. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh soalnya, ya di mana saya mempunyai portal dengan bentang 6 meter, ya, lalu tinggi portalnya adalah 4 meter. Ada 3 batang, yaitu batang AC, batang CD, dan batang DB. Ya, lalu pada batang CD menerima beban Q sebesar 1 B kilo Newton, di mana B-nya ini adalah nilai terakhir dari NPM mahasiswa. Ya. Misalkan B ini saya berikan nilai 2 ya, atau Q-nya menjadi 12 kilo Newton ya. Ingat kalau kilo Newton berarti ini adalah Q total ya. Ini bisa kita buat Q besar ya. Q totalnya bukan beban per meternya. Nah, pada ini ya, pada struktur ini sebenarnya bisa kita uraikan menjadi 3 batang dengan tumpuan jepit ya. Di sini A dia adalah jepit, di sini pada tumpuan C karena C ini dia kaku maka kita anggap dia jepit ya. Ini seperti ini. Lalu propertiesnya sendiri ya. Jadi LAC sama dengan LDB atau bentang AC sama dengan bentang DB yaitu 4 meter ini ya. AC sama dengan DB dia 4 meter, sedangkan LCD dia 6 meter ini. CD-nya dia bentangnya 6 meter. IAC sama dengan EIBD dan EICD yaitu nilainya 1 EI semua ya. EI artinya apa? Artinya struktur saya ini mempunyai bahan yang sama dan ukuran struktur yang sama ya, ukuran penampangnya dia sama. Q-nya sama dengan 12 kN. Ini Q-nya sama dengan 12 kN, maka beban per meternya sama dengan Q totalnya ini 12 kN dibagi dengan bentangnya. Dibagi dengan panjang bebannya. Panjang bebannya adalah 6 meter ya, maka sama dengan 12 dibagi 6 ya. Ini 12 bagi 6 sama dengan 2 kN per meter. Jadi beban ini bisa saya anggap menjadi 2 kN per meter. Itu. Nah, kita lanjut. Sebelum kita masuk mengerjakan analisisnya, ya kita tentukan dulu apakah strukturnya termasuk dalam statis tertentu atau tak tentu. Ya. Kita uraikan dulu, join ada berapa? 4, ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, lalu reaksinya 6 ya. Di sini ada maaf ini ada tumpuan jepit ya, pada B juga ada tumpuan jepit. Jepit mempunyai 3 reaksi yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal dan momen ya. Sedangkan pada B juga sama, jadi ada 3 plus 3 sama dengan 6 ya. Batangnya ada 3 ya, maka 3J sama dengan 3 dikalikan 4 ya. 3 dikalikan join sama dengan 12, 3B plus R sama dengan 3 dikalikan B, 3 kalikan 3 9, plus R 6 sama dengan 15. Maka 3J lebih kecil dari 3B plus R ya. Maka struktur kita ini termasuk dalam struktur statis tertentu. Itu. Yang kedua kita tentukan faktor kekakuan batangnya. Ya, jadi kita punya 3 batang yaitu batang AC, CD, dan DB. Ya, dari hasil uraian ini ya kita temukan bahwa masing-masing batang mempunyai tumpuan jepit-jepit ya. Maka nilai kekakuannya adalah 4 EI per L ya. KAC 4 EI per L, KCD 4 EI per L, dan KDB adalah 4 EI per L ya. Lalu kita masukkan ya 4 EI per L ya. AC L-nya berapa?
LAC sama dengan 4 ya, maka 4/4 sama dengan 1. Ya, ini. Lalu KCD sama dengan 4I per L sama ya. L-nya berapa? CD? CD 6 ya, maka 4/6 sama dengan 0,67 EI ya. KDB sama dengan KAC, nilainya juga 1 EI ya. Tuh. Yang ketiga, kita menentukan faktor kekakuan titik kumpul ya. Jadi di sini ada 2 titik ya, yaitu titik C dan titik D, di mana titik itu merupakan titik perkumpulan dari beberapa batang ya. Titik C itu perkumpulan antara batang AC dan CD ya. Titik D itu perkumpulan antara batang DC dan DB ya. Maka faktor kekakuan titik kumpulnya sama dengan sigma KC, yaitu sigma AC plus KD, sigma KC sama dengan KAC plus KCD, ya, sama dengan 1,67 EI. Ya. Ini KAC plus KCD, 1 EI plus 0,67 EI sama dengan 1,67 EI. Sigma KD, ya, atau faktor kekakuan titik kumpul pada titik D sama dengan KCD plus KDB. Ya. Ini KCD plus KDB sama dengan 1,67 EI. Itu. Lalu selanjutnya kita menentukan faktor distribusi FD. Kita lihat ada pada titik A. Titik A itu ya distribusi vektornya, distribusi vektor AC sama dengan 0 ya. Karena apa? Kita lihat di sini pada titik A ini ya, dia merupakan dia merupakan tumpuan jepit ya. Karena dia tumpuan jepit maka nilainya 0. Kalau dia sendi nilainya 1. Lalu titik C dia ada DFCA dan DFCD. Ya. DFCA sama dengan KCA per sigma KC. DFCD sama dengan KCD per sigma KC. Maka kita masukkan ya. Kekakuan CA berapa? Ya, ini. CA atau AC sama dengan 1 EI. Ya. Sedangkan sigma KC-nya 1/67. Maka kita hitung 1/1,67 sama dengan 0,6. Yang DFCD ya, maka KCD per sigma KC. KCD-nya adalah 0,67 ya. Ini KCD. Lalu sigma KC-nya itu adalah 1,67. Maka sama dengan 0,67 dibagi dengan 1,67. Ketemunya adalah ini ya, benar ya. Ketemunya adalah 0,4. Jumlahnya sama dengan 0,6 plus 0,4 berapa? 1. Maka oke. Ya, titik D sama. Ya, titik D ada DF DC dan DF DB ya, atau faktor distribusi pada batang DC dan faktor distribusi pada batang DB. KDC DFDC sama dengan KDC per sigma KD ya. KDC berapa? KDC DC atau CD sama dengan 0,67. Maka di sini 0,67 dibagi 1,67 sama dengan 0,4 ya. Yang DF DB ya sama dengan 0,6. Jumlahnya berapa? 1. Maka oke. Pada titik B ada DFBD. Ini DFBD ya. Karena tumpuannya ini adalah jepit, maka nilainya adalah 0. Ya, 0. Ini. Selanjutnya kita menentukan momen primer atau fixed end moment FEM. Ya, kita lihat. Ya. Pada titik A, ya, titik A ini ada MPAC, ya, di sini. Tetapi karena di sini tidak ada ini ya, titik A ini ada MPAC. Tapi karena di sini itu pada batang AC tidak ada beban, maka MPAC sama dengan 0, ya. MPCA juga sama dengan 0. Begitu juga pada pada batang BD ini ya. Pada titik B ini, pada titik B ada MPBD. MPBD sama dengan 0 karena tidak ada beban. Ya, yang ada nilainya adalah pada MPCD karena di sini ada beban ya. Kita lihat ini ya. Pada MPCD ya, pada titik C dan titik D ini ya, itu kita punya yang namanya batang CD ya, dengan tumpuan jepit-jepit dan beban merata sepanjang batang sebesar Q. Ya. Kalau kita buka tabel
ya, kita dapatkan bahwa nilai momen primernya adalah 1/12 QL kuadrat ya. Ini QL kuadrat harusnya. Nah, ini 1/12 QL kuadrat ya. Di sini tadi sampaikan MPCA dia sama dengan 0 karena pada batang AC ini dia tidak ada gaya yang bekerja. Yang ada MP CD dan MPDC ya, karena di sini ada bekerja gaya Q ya. Nah, karena dia sepanjang batang ini maka nilainya adalah min 1/12 QL kuadrat ya. Maka 1/12 di sini angkanya min ya, karena ini dia arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Yang ini dia plus karena dia searah dengan jarum jam ya. Ya. Nah, min QL kuadrat, Q-nya itu berapa? 2, L-nya 6 ya. Maka min 2 dikalikan 6 pangkat 2 per 12, ketemunya adalah min 6 ya. Yang MPDC ya itu adalah 6 karena dia hanya berbeda min dan plus, yang lainnya dia 0 gitu ya. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah proses perhitungan dapat dilakukan dengan tabel cross. Nah, ini. Pada tabel cross kita masukkan nilai-nilainya itu ya. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Di sini ada titik kumpul A, C, D, dan B ya. Ada batang AC pada titik kumpul A, pada titik kumpul C ada batang CA dan CD. Pada titik kumpul D ada DC dan DB, pada titik kumpul B ada batang BD ya. Kita masukkan DF-nya ya. Distribusi vektornya AC 0 ya. Ini ya. AC 0, CA 0,6 ya. CD 0,4, 0,4, 0,60 ya. 0, 0,6, 0,4, 0,4, 0,60 ya. Lalu kita masukkan MP, momen primernya ya. Pada AC 0 ya, CA 0 ya. Lalu CD ini min 6 ya, DC ini 6 ya. DB 0 ya, dan BD 0. Lalu kita hitung MD1-nya. MD1 ya sama dengan minus DF dikalikan momen primer pada titik kumpul. Jadi MD1 AC sama dengan 0 karena 0 dikalikan 0 ya. Maka ketemunya 0 ya. CA ya ketemunya 36 ya, karena minus 0,6 dikalikan ya dalam kurung 0 plus min 6 ya, maka minus 0,6 dikalikan min 6 sama dengan 3,6. Yang CD 2,4 karena minus 0,4 dikalikan 0,6 plus 0 ya, maka minus 0,4 dikalikan minus 6 sama dengan 2,4 ya. Yang ini sama ya. Ini berarti minus 0,4 dikalikan 6 ya sama dengan minus 24. Yang ini minus 0,6 dikalikan 6 sama dengan minus 35. Yang ini 0 ya. Ini sudah dapat. Lalu kita masukkan CO-nya, CO1 ya. CO1 ini itu sama dengan setengah dari momen primer, setengah dari MD1 momen seberangnya ya, momen seberangnya. Ya, maka ini itu sama dengan setengah dari 3,6, 1,8. Yang ini 0 karena ini 0 ya. Ini setengah dari min 2,4 ya. Maka nilainya CD min 1,2. Yang DC setengah dari 2,4 ya, 1,2 ya. Ini 0, yang ini min 1,8 karena setengah dari min 3,6 ya. Ternyata ini itu masih banyak angkanya. Artinya kita harus melakukan interpolasi sampai dia mendekati ke 0 ya. Kita lanjut ke MD2. MD2 sama dengan DF dikalikan CO1 ya. Maka 0 kalikan 1,8 sama dengan 0 ya. MD2CA sama dengan 0,6 ya dikalikan ini ya.
dalam kurung 0 plus 1 min 1,2 ya. Jadi min 0,6 dikalikan dalam kurung 0 ditambah min 1,2 ya, maka sama dengan 0,72 karena sama dengan minus 0,6 dikalikan minus 1,2 ketemunya adalah 0,72. Yang ini minus 0,4 dikalikan minus 1,2 ya. Kita dapatkan 0,48. Yang ini ya minus 0,4 ya dikalikan ini 1,2 sama dengan minus 0,48. Yang ini ya minus 0,6 dikalikan 1,2 sama dengan minus 0,72. Yang ini 0 ya. Lalu kita ke CO2 sama ya, ini kita silang ya. Jadi 0,72 dibagi 2 sama dengan 0,36 kita masukkan ya pada CO2AC ya. Yang CO2CA ini 0 bagi 2 0 ya. Yang ini ya, yang CO2CD sama dengan min 0,48 bagi 2 sama dengan min 0,24. Yang ini sama ya, bagi 2 0,24 ya. Lalu terus kita hitung sampai MD2, MD3 ya, CO2, CO3, CO4, CO5 ya, sampai dia mendekati ke 0 ya. Karena di sini sudah berada 2 angka di belakang koma, hasilnya ya, kita anggap saja ini sudah mendekati ke 0 ya. Lalu kita jumlahkan. Penjumlahannya adalah dari MP sampai ke CO terakhir ya, seperti ini ya. Dari MP ini sampai ke CO5 ya, kita dapatkan nilainya MT sama dengan 2,25 ya. MT momen total AC, momen total CA 4,5, CD min 4,5, DC 4,5, DB min 4,5 dan BD itu min 2,25. Di sini berarti kita sudah menemukan nilai dari momen totalnya ya. Kalau sudah, selanjutnya kita gambarkan free body diagramnya agar nanti ketika kita menentukan apakah dia momen positif negatif itu gampang. Ya, ini adalah free body diagramnya ya. Oke. AC ini AC sama dengan positif 2,25 ya. Jadi AC ini di sini kita gambarkan ya, karena positif dia arahnya adalah searah jarum jam ya. Yang CA 4,50 sama positif, maka dia kita buat searah jarum jam ya. Lalu CD min 4,5 ya, minus maka dia berlawanan arah, kita buat dia berlawanan arah ya. Min 4,5 ya. Yang DC plus 4,5 kita buat dia searah ya. Lalu DB minus maka kita buat dia berlawanan arah, dan BD dia minus juga, kita buat dia berlawanan arah. Itu. Jadi kita gambarkan dulu batangnya ini ya. 3 batang ini, lalu kita buatkan arah momennya berdasarkan minus plusnya itu dari arah jarum jam. Kalau sudah, baru kita masukkan angkanya, MAC sama dengan sekian ya, sampai MBD sama dengan sekian. Itu ya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari reaksi vertikal dari tumpuan. Oke, ini adalah reaksi vertikal ya. Karena reaksi vertikal, maka yang kita masukkan adalah semua gaya vertikalnya ya. Sebenarnya momen juga bisa dimasukkan, tapi karena di sini hasilnya nanti akan nol, tidak usah dimasukkan saja. Oke, kita masuk. Sigma ini ya, kita gambarkan ada RVA dan RVB ya. Maka kalau kita mencari nilai RVA sama dengan sigma MB sama dengan 0 ya. Maka RVA dikalikan 6 ya, karena kita pegang di MB ini, maka B ini titik B kita pegang ya. Maka RVA kalikan 6 ini RVA ya. Nilainya positif karena dia nanti akan membuat perputaran arah searah dengan jarum jam ya. Dikurangi Q, ini Q ya. Dikalikan 6 ya, atau panjang Q ya, atau Q besarnya dikalikan 3 yaitu titik pusatnya. Ya. Ini dia min karena nanti ini akan membuat perputaran arah berlawanan jarum jam. Ya, sama dengan 0. Maka RVA sama dengan Q ya, karena ini alih ruas maka minusnya hilang. Kalikan 6 kalikan 3 per 6.
sama dengan 6 kilonewton arahnya, karena dia positif maka benar arahnya ke atas. Ya. Sigma MA caranya sama ngitungnya dengan sigma MB ini ya untuk mencari RVB. Ya, kita dapatkan nilai RVB mohon maaf ini bukan minus ya, ini RVB ya, karena minusnya ini sudah kita pindahkan ke sini ya. Maka nilai RVB sama dengan 6 kilonewton, sama arahnya ke atas ya. Itu. Ya, jadi RVA sama dengan 6 kilonewton arahnya ke atas, RVB sama dengan 6 kilonewton arahnya ke atas karena di sini hasilnya positif semua. Kalau sudah kita mencari reaksi horizontal. Oke. Reaksi horizontal kita buat dulu, reaksi itu hanya ada pada tumpuan jadi pada titik A dan titik B ya. Karena di sini ada 2 titik, maka kita ambil masing-masing batangnya dulu biar gampang. Oke, pada titik A ya, di sini ada batang AC. Ya, batang AC bekerja momen ya. Momennya tadi MAC 2,25 kN, MCA 4,5 kN. Ya, lalu kita hitung dengan kesetimbangan momen ya. Sigma MC sama dengan 0, ini yang kita pegang ya. Maka min 4 RHA ya, ini kita asumsikan dia ke kanan ya. Kalau ini kita pegang, maka dia nilainya adalah min 4 ya. 4 itu adalah ini jarak A sampai ke C ya. RHA itu adalah ini. Minus karena kalau ini kita kasih gaya ke sini maka akan membuat perputaran arah berlawanan arah jarum jam ya. Tambah dengan MAC ini MAC karena MAC ini dia searah jarum jam ya. Dan MCA karena dia juga searah jarum jam. Maka RHA sama dengan min MAC min MCA per min 4. Sehingga kita dapatkan RHA sama dengan 1,6875 kN arahnya ke kanan. Benar karena nilainya positif ya. Lalu kita mencari RHB. Kita gambarkan batang BD ya. Ini ya. Jadi pada batang BD ini ya caranya menghitungnya sama seperti pada batang AC tadi. Sigma MD sama dengan 0 ya, ini D kalau di sini. Maka RHB ya RHB min 4 ya karena dia kita asumsikan RHB-nya ini arahnya ke kanan ya, ke kanan. Min 4 RHB min MAC ya, MBD ini ya, sorry bukan MAC. MBD ya, min MDB ya, MDB sama dengan 0 karena perputarannya arah perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam maka dia nilainya negatif ya. RHA sama dengan MBD ya, plus MDB per min 4. Maka RHA sama dengan 2,25 plus 4,5 per min 4. Ketemunya adalah minus 1,6875 kN. Ya, arahnya ke kanan. Karena minus kita betulkan dia menjadi positif 1,6875 kN tapi arahnya ke kiri. Itu kebalikannya ya. Kalau sudah kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah RVA sama dengan 6 kN ke atas, RVB sama dengan 6 kN ke atas, sama RHA sama dengan 1,6875 kN ke kanan, dan RHB sama dengan 1,6875 kN ke kiri. Itu. Ya. Reaksi sudah kita dapatkan, selanjutnya kita gambarkan free body diagram dengan lengkap. Nah, ini. Ya. Gambarkan free body diagram secara lengkap. Ini adalah gambar FBD dari kita kalau kita gambarkan lengkap sesuai dengan reaksi-reaksi yang kita dapatkan tadi. Langkah selanjutnya kita mencari momen ya. Mencari momen ya. Misalkan kita mencari momen ini dulu ya, mencari momen pada batang AC. Batang AC kita gambarkan ya. Pada batang AC ini dia tidak ada gaya, tapi dia ada reaksi MAC ya. Dan reaksi RHA dan MCA. Gitu. Ya. Lalu kenapa kok RVA tidak dimasukkan? Karena RVA-nya sejajar dengan ini. Panjang batangnya. Ya. Sejajar dengan batangnya ini sehingga tidak dimasukkan karena momen itu kan yang tegak lurus dengan batangnya.
Itu sehingga yang dimasukkan adalah RHA. Kita hitung M0 sama dengan minus MAC. Ya, karena ini nanti akan kalau momen ini tidak lagi masalah perputaran ya, tapi kalau ini nanti membuat arahnya ke kanan itu berarti negatif, kalau ke kiri dia positif. Ini kalau misalkan ada momen seperti ini itu nanti kan akan mendorong batang ke kanan. Maka nilainya adalah minus ya, minus MAC ya. M0 di sini maka sama dengan minus MAC ya. Boleh tambahkan RHA kali 0, tapi kan RHA kali 0 sama dengan 0 maka tidak perlu saya tambahkan. Sama dengan minus 2,25 ya. M1 atau momen pada jarak 1 meter sama dengan min MAC ya, ditambah RHA ini kalikan 1 ya. Itu. Sama dengan minus 0,5625 ya. Gitu. Karena ini arahnya ke kanan ya. Lalu M2 maka min MAC plus RHA kalikan 2 ketemunya ini sampai ke M4. Ya, silakan teman-teman pelajari lagi untuk momen, sudah pernah saya jelaskan dulu waktu AS1 ya. Maka kita dapatkan M0 sama dengan min 2,25, M1 sama dengan min 0,5625, M2 sama dengan 1,125, M3 2,8125, M4 sama dengan 4,5. Benar ya? Ini 2,25, ini dia minus ya. Kalau ini dia positif ya, 4,5 gitu. Titik DB dia sama ya, hanya berbalik saja ya, sehingga di sini pada MBD itu karena ini ke sana maka akan membuat batang ini terdorong ke kiri sehingga nilainya adalah positif. Positif MBD sama dengan 2,25 ya. Caranya sama, ketemu ini sama ya. Plus 2,25 yang ini nanti akan mendorong ke sana jadi minus 4,5. Itu kilonewton-meter. Lalu titik CD. Pada titik CD ini kita buat ya, karena ada dorongan RVA dan RVB jadi harus kita masukkan juga ya. Ada MCD minus 4,5 dan MDC sama dengan 4,5 ya. Itu. Ini saya hapus saja ya. Nah, MCD sama dengan ini. MCD ya, karena dia mendesak ke atas ya. Jadi kalau yang horizontal ini kalau ke atas dia negatif, kalau ke bawah dia positif ya. Sudah pernah jelaskan dulu sama. M0 sama dengan min MCD sama dengan min 4,5 ya. M1 sama dengan min MCD ini plus karena 1 ya, maka kita masukkan RVA dikalikan 1 karena dia ke atas ya. Min 1 dikalikan Q ya. Jadi 1 kalikan Q itu adalah Q besarnya ya, dari 0 sampai 1 meter dikalikan 0,5 itu adalah titik pusatnya ya, titik pusat berat sampai ke titik 0 ya, maka kita dapatkan 0,5 ya. Selanjutnya sama ya, kita dapatkan M0 min 4,5, M1 0,5, M2 3,5, M3 4,5, M4 3,5, N5 0,5 dan M6 min 4,5. Selanjutnya kalau sudah kita dapatkan angka-angkanya ini kita gambarkan BMD-nya. Ini BMD-nya ya. Ini BMD-nya. Biar lebih jelas coba teman-teman perhatikan FBD-nya ini ya. Misalkan ini saya hapus untuk reaksi gaya, kita hanya masukkan reaksi momen saja ya. Nah, di sini MAC sama dengan 2,25 mendesak ke kanan, maka nilainya adalah negatif, benar ya, min 2,25 sama seperti tadi. Yang ini mendesak ke kiri, nilainya positif 4,5. Ini adalah gambar BMD batang AC. Ya. Yang ini dia negatif mendesak ke atas, yang D juga ternyata mendesak ke atas, maka negatif juga. Ya. Maka min 4,5 sama ya. Yang ini, yang DC juga pada titik D ini ya
min 4,5. Di tengah-tengahnya tadi adalah 4,5 kilonewton. Ini 4,5 ya. M3 atau jarak ketiga 4,5 kilonewton. Yang ini sama min 4,5, yang ini 2,25 kilonewton. Ini adalah gambar BMD-nya ya, gambar BMD. Gitu. Maka ketemu ini BMD-nya. Ya. Selanjutnya kita menghitung gaya geser dan gaya normal. Cara penghitungannya sama ya. Jadi teman-teman silakan pelajari kembali ya, karena cara perhitungannya sama, tidak akan saya bahas lagi itu. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di forum diskusi ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga walaupun lewat video karena situasi memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka di kelas karena sedang siaga COVID-19 ya. Jadi semoga teman-teman tetap paham. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.